Shalom, Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat datang dalam ibadah khusus hari ini. Mengucap syukur bagi Tuhan sehingga kita boleh hadir di dalam ibadah hari ini, di mana ibadah ini merupakan kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita persiapkan dengan mengambil saat teduh sejenak, memohon bimbingan Roh Kudus. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat dalam kasih Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk mendengarkan warta jemaat. Pada saat hari ini merupakan ibadah khusus hari kenaikan Tuhan Yesus. Dengan firman yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 11 dengan tema mengapakah kamu berdiri melihat ke langit. Adapun untuk petugas pada hari ini yang melayani adalah pelayan firman Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI, dan untuk warta bidang keesaan dan kesaksian, mari kita memohon dukungan doa untuk saudara-saudari terkasih kita yang sakit, Bapak Makmur Sianturi dan Saudari Nona Mailuhu, saudara-saudari kita yang sedang pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, dan Bapak Panalha Manurung. Mari kita juga mendukung di dalam doa untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Saudara-saudari terkasih kita, Bapak Salomo Dairi, Ananda Mikaela Kalista Dairi, Bapak Jalinson Purba, Bapak Immanuel Sembiring Pandia, dan Bapak Tahan M. Lumbangao. Selamat ulang tahun. Dan kiranya dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Saudaraku, sebagai gereja kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Ia naik ke surga supaya kita melanjutkan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Ia mau kita semua menjadi umat yang terus menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan keseluruhan hidup kita.
Pertanyaan yang dilontarkan para malaikat kepada orang-orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke sorga, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Juga ditujukan kepada kita semua. Pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus kembali haruslah dijalani dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita puji nama Tuhan bersama-sama. Dari Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Dalam kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Dalam kebaktian saat ini kita memiliki nats pembimbing pada hari ini yang diambil dari Markus pasal 16 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, segala makhluk." Demikianlah nats pembimbing. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 267, Damai di Dunia. Damai sejahtera
Jemaat dalam kasih Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi dalam saat teduh dan dilanjutkan dalam doa bersama. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami memuji Engkau yang telah datang ke dunia sebagai pelayan bagi semua orang. Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada banyak orang dengan memperhatikan mereka, membela serta menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Dengan demikian Engkau telah menjadi gembala dan sahabat yang baik. Sudah sepantasnya kami sebagai umat-Mu juga melakukan hal yang sama, seperti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Hanya saja kami sering gagal melakukan kehendak-Mu dan bercermin pada teladan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena hanya berdiri dan melihat ke langit, tanpa mau melihat kenyataan yang ada di sekitar kami. Kami berharap akan surga, tetapi kami gagal menciptakan suasana surgawi di tengah hidup ini, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kini baruilah kami dalam anugerah-Mu. Ciptakanlah kami jadi ciptaan yang baru menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami seperti bejana yang siap dibentuk kembali supaya seturut dengan rencana-Mu. Dan ajarilah kami untuk juga melihat apa yang ada di sekitar kehidupan ini dan menunjukkan kasih di dalamnya. Amin. Jemaat dalam kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari PKJ 43. Tuhan, kami berlumuran dosa. Ibu bapak saudara sekalian dan anak terkasih diundang untuk berdiri
dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan yang berkata dan berkehendak mengampuni dosa kita, yang akan kita dengarkan bersama dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 menjadi anugerah pengampunan bagi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada kita sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dengarkan petunjuk hidup baru dan pemberitaan petunjuk hikmat baru yang kita dengarkan dari Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat ke-14 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian petunjuk hidup baru. Kita akan bersama-sama menyambut, merespon petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan yang berjudul Kasih Setiamu yang Ku Percaya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan bacaan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat
1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama sampai ayat ke-11, di mana kita memiliki dua judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab, yakni dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke-5 Roh Kudus dijanjikan, dan kemudian di ayat ke-6 sampai ke-11 Yesus terangkat ke sorga. Jika kita sudah menemukan dasar firman Tuhan, mari kita memohon kuasa Tuhan untuk juga kita ditemukan oleh Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah menderita dan mati. Tetapi Allah bukanlah Allah yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau bangkit. Dan kami pada kesempatan saat ini ya Allah hendak merayakan di mana Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Dan kami selaku umat percaya tetap mengimani atas setiap janji Tuhan yang memberikan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu ya Allah, kami umat berdosa. Siapakah kami ini ya Allah? Hanya oleh kasih-Mu yang begitu besar kami dimampukan oleh Tuhan untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau ya Allah, Tuhan berkati dan teguhkan agar kami selaku umat percaya dalam berbagai pergumulan hidup atas pandemi dan dampak ekonomi dan juga kesehatan dan lain-lainnya ya Allah, mau selaku umat percaya tidak sebatas melihat ke langit, akan tetapi mau dimampukan Tuhan melihat ke bumi, di mana atas berkat Tuhan, atas kesempatan hidup kami, sekalipun siapakah kami ini ya Allah, Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama ya Allah. Pakailah hamba-Mu dan berbagai keterbatasannya, perlengkapan alat media elektronik kami, dan hati dan pikiran kami ya Allah untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan dan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri
menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama diundang dan dipanggil untuk tidak sebatas melihat ke langit, tidak sebatas mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada langit, tetapi mampu dan utamanya dimampukan Tuhan untuk melihat ke bumi. Atau secara khusus Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan memberikan tema saat ini, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa? Nah, kita sama-sama telah mendasarinya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-11, di mana di dalam bacaan ini kita kemudian merefleksikan apa sih masalahnya kalau secara pribadi keluarga berjemaat terlebih berbangsa hanya melihat ke langit. Selaku umat percaya tentu penting, karena di hari Yesus terangkat ke surga. Akan tetapi kemudian panggilan hidup percaya apakah sebatas itu? Khususnya dari leher atau kepala kita hanya terarah ke langit dan abai atau bahkan menutup mata bagi mereka yang berada di sekitar kita. Di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mampu menjawab pertanyaan ini. Mengapakah kamu melihat ke langit? Ada tanda tanya besar, ada big question yang begitu besar, yang kemudian tidak sebatas dijawab oleh mulut, tetapi mampu kita jawab secara bersama-sama. Wah, atas pertanyaan itu mungkin kita kembali bertanya, ini double question, ada pertanyaan yang double. Wah, saya tidak mampu misalkan, saya kan selaku umat beriman tetap mengarahkan hati dan kepercayaan saya kepada Tuhan ke langit. Lalu mampukah saya melihat ke bumi? Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang kemudian seolah-olah, wah, kalau melihat ke bumi saat ini tentunya penuh dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan. Melihat ke bumi, apalagi di tengah-tengah hari raya Idul Fitri saat ini, melihat
ke bumi semuanya orang halal bihalal atau saling memaafkan. Lalu apa yang harus saya lakukan selaku umat percaya, selaku umat yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah terangkat ke surga itu? Apa? Kembali, jangan hanya melihat ke langit, tetapi mampukah kita melihat ke bumi? Nah, ada juga suatu ilustrasi di hari Idul Fitri atau bertepatan dengan Idul Fitri, kita juga bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita kemudian mampu atau tidak melihat mereka yang berada di bumi. Bukan berarti kita lupa atau bahkan terlalu realistis melihat kepada bumi dan mengecilkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Enggak seperti itu misalkan, tetapi tetap seimbang melihat, tetapi jangan lupa untuk melihat ke bawah juga, seperti simbol orang Kristen. Ada horizontal, ada vertikal. Harus seimbang melihat ke atas maupun juga melihat ke sesama. Kita juga pernah mendengar ilustrasi, mungkin dikisahkan, ada satu orang bapak-bapak ketika dalam aktivitasnya mengendarai satu mobil yang kategorinya mungkin sudah tua atau dalam bahasa umumnya sudah butut. Di mana-mana ada penyok, di mana-mana ada lecet, dan bahkan dari knalpot atau exhaust atau itu keluar asap. Kemudian dia sambil menyetir, dia melihat ada mobil mewah. Andai aku punya mobil itu, mungkin aku bisa berpindah dengan cepat. Mungkin aku bisa juga berusaha. Mungkin juga aku banyak lagi misalkan seperti itu. Nah, ternyata ketika dia berhenti dan terlalu lama melihat mobil mewah itu, dia lupa kalau di belakang sudah banyak antrian mobil lainnya. Dia diklakson dan mungkin diomeli oleh pengendara di belakang. Ketika ada keributan itu, atas aktivitas atau peristiwa itu, ada salah seorang wanita atau ibu-ibu di atas kendaraan bermotor yang melihat, andai aku punya mobil butut itu, mungkin aku bisa berjualan dengan cepat. Saat itu ibu itu berjualan sayur atau komoditi untuk dapur dengan kendaraan roda 2-nya. Wah, dia kemudian, kalaupun dalam hatinya ibu itu, kalaupun ada mobil butut pasti banyak nih sayur-sayuran yang dapat aku jual, banyak wilayah yang dapat aku telusuri atau masuki, antar kompleks, antar kampung, kata ibu dalam bisik hatinya. Ketika dia sedang mengendarai motor, tidak jauh daripada ibu itu ada seorang anak muda yang sedang berjalan sambil sibuk dengan gadgetnya atau handphonenya. Dia melihat, waduh, kalau saya punya motor, mungkin saya bisa ke kampus atau sekolah dengan mudah dan tidak terlambat. Andai aku seperti itu. Anak muda itu terdiam lama hingga hampir mungkin kira-kira 10 atau 15 menit. Dia lupa bahwa di waktu yang bersamaan dia sedang tergesa-gesa untuk mengupload karena dia sedang sekolah dari rumah. Tidak jauh dari anak muda itu ada seorang lansia yang memiliki keterbatasan atau difabel dalam kakinya sehingga dia tidak dapat berjalan dengan normal atau hanya sebatas di kursi roda. Saat itu dia sedang asik membaca novel atau cerita-cerita, buku cerita. Dia kemudian berujar, wah, kalau saya tidak memiliki keterbatasan ini, mungkin saya bisa menghampiri anak menantu atau bahkan cucu saya. Mungkin mereka dapat sama-sama bersuka cita, tidak
menjadi saya yang merepotkan mereka. Tidak seperti itu. Aku mau, kata seorang lansia itu. Nah, ternyata dalam cerita ini dari kesemua orang tersebut lupa untuk bersyukur, untuk tidak sebatas memakai mata mereka dengan ekspektasi mereka, dengan harapan mereka. Mengapa? Karena saat itu juga diundang mampu untuk bersyukur dan utamanya memiliki harapan, memiliki iman. Kembali kalau misalkan lansia tadi di atas atau di fabel itu dalam kondisi terbatas, dia dapat memiliki waktu membaca mungkin novel atau bahkan Alkitab. Dan bisa juga saat ini menggunakan media-media daring dengan berbagai platform menghibur, tidak sebatas mengeluh atau matanya hanya tertuju kepada satu titik. Nah, dalam ilustrasi ini baik seorang pria, seorang wanita, anak muda, seorang lansia, ini kategorinya dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama sampai ke-11, mereka adalah para murid-murid Yesus. Ketika Yesus terangkat, mereka sibuk dengan melihat ke langit. Atau dalam kondisi atau ilustrasi tadi, mereka sibuk dengan apa yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi harapan mereka. Lupa untuk melihat ke bawah untuk kemudian bersyukur. Nah, kita kembali melihat bahwa dalam bacaan Kisah Para Rasul mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Namun sebelumnya atau tepatnya di ayat 1 sampai ayat ke-5, Roh Kudus dijanjikan. Roh Kudus dijanjikan. Artinya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ini ada 2 perikop di mana ada percakapan, ada obrolan antara para murid dengan Tuhan Yesus dan mereka yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam percakapan itu ditanyakan tentang siapa yang akan memulihkan kerajaan Israel. Siapa yang memulihkan kerajaan Israel pada saat itu yang sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi pada saat itu. Mereka rindu Mesias yang datang itu membebaskan mereka dari kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus atau Sang Mesias itu datang tidak sebatas membebaskan dari kekuasaan Romawi, tapi membebaskan dari dosa. Ini yang kemudian ada diskusi atau dialog dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai ke-15, di mana ada 2 perikop. Lembaga Alkitab membedakannya. Di antara 2 perikop itu nuansa percakapannya seperti itu. Fokus orang Israel, baik Galilea, Yudea, Samaria, semuanya pengen bebas dari kekaisaran Romawi, tapi mereka lupa bahwa mereka sebenarnya dan utamanya dijajah oleh kekuasaan si jahat, atau dalam arti mereka berdosa. Makanya di bacaan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai ayat ke-11, terangkatnya Yesus itu ada di bagian akhir atau sebelumnya. Yesus menjanjikan kuasa Roh Kudus yang kemudian mengingatkan dan memampukan mereka, Galilea, Samaria, Yudea, dan bahkan kita, orang Jati Asih, orang Indonesia, untuk tidak sebatas mata pribadi. Misalkan bangsa Israel tadi bebas dari kuasa bangsa Romawi, tapi sebenarnya Tuhan membebaskan dari kuasa dosa. Dalam kuasa atau kekuatan Roh Kudus yang dijanjikan, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ke-11, ada kuasa yang memampukan baik bangsa Israel maupun bangsa Indonesia, yakni di Jati Asih, untuk percaya Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan yang menderita itu sudah bangkit, dan saat ini kita merayakan dan memaknai
dia terangkat ke surga. Nah, kita kembali melihat dalam penulisan Kisah Para Rasul selanjutnya atau dalam bacaan mencatat peristiwa kenaikan atau Yesus orang Galilea itu terangkat. Yesus orang Galilea, Yesus orang Nazaret, Yesus orang Samaria atau orang Israel itu sudah terangkat ke surga. Peristiwa ini tentu saja membuat para murid saat itu takjub, terheran-heran dan terpaku dengan apa yang mereka lihat, karena saat itu rabai atau guru mereka terangkat ke surga. Ini kan sesuatu yang sulit dipahami, atau dalam terang pikiran saat itu mereka benar-benar berpikir dualisme atau berpikir manusia dan ilahi itu nggak bisa dalam konkret yang sama, berbeda. Kok ini bisa dalam satu wujud yang sama dan dalam bentuk manusia terangkat ke surga? Mereka terheran-heran, mereka takjub. Dan khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-10. Penulis Kisah Para Rasul mencatat berdirilah 2 orang berpakaian putih. Yang menarik dan menjadi fokus perhatian bagi kita ialah untuk kita sama-sama renungkan, bukanlah siapa kedua orang itu. Siapa sih ini orang berbaju putih? Kita tidak fokus kepada itu. Melainkan kita justru bertanya sama-sama, pribadi lepas pribadi. Pertanyaannya adalah, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Atau dalam bacaan ini kita pun secara pribadi, tidak hanya kepada murid-murid dan orang-orang pada saat itu, tapi kepada kita juga. Mungkin saja ada 2 orang berbaju putih itu di sekitar kita, dan mengapa kamu hanya melihat ke langit? Mengapa? Itu seperti itu. Kita fokusnya kepada itu, tidak kepada 2 orang tersebut. Mengapa? Karena kalau di dalam bahasa Yunaninya pada saat itu, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit, dalam bahasa Yunaninya ialah ti hashtag ate bleptos eston uranon, yang membicarakan hashtag itu berbicara mengapa kamu berdiri cukup lama daripada biasanya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya kamu berdiri, hanya sebatas itu. Tapi dalam bahasa Yunaninya tadi esteket itu berbicara berdiri cukup lama daripada biasanya. Artinya saat itu para murid mereka berdiri tidak cuma hanya melihat ke atas, atau ketika posisi Yesus Tuhan kita terangkat ke surga, akan tetapi lama, tidak ditertulis berapa jam, tapi dalam bahasa Yunaninya dijelaskan definisinya bahwa berdirinya cukup lama daripada biasanya. Mungkin biasanya, atau mungkin kalau kita maknai para ibu-ibu memasak biasanya butuh 15 menit atau 20 menit, tetapi mungkin lebih dari 3 jam. Nah, ini kategorinya para murid berdiri itu. Biasanya sih cuma setengah jam atau 1 jam. Tapi dalam Yesus terangkat dia bisa berjam-jam. Cuma dalam catatan sejarah atau dalam tafsiran tidak diketahui berapa jam lamanya. Hanya disebutkan berdiri lamanya lebih dari biasanya. Seakan-akan pertanyaan itu hendak mengatakan, apakah tidak ada yang dapat kamu perbuat? Apa yang tidak dapat kamu kerjakan saat ini? Dalam kategori seperti itu. Mengapa tadi kita perlu memaknai kata berdiri itu? 2 orang itu bertanya kepada para murid atau bahkan kita saat ini. Kok kamu misalkan hanya melihat ke langit saja? Atau kita pribadi hanya berdoa saja? Penting memang. Tapi jangan lupa ada perintah dari Tuhan. Kita juga melihat ke bumi,
melihat mereka atau sesama. Nah, kemudian seakan-akan dari pertanyaan dua orang itu yang berbaju atau terlihat putih itu bertanya kepada murid, kamu atau teman-teman lagi ngapain sih? Yuk bergerak, jangan diem aja, yuk jadi berkat, misalkan seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi refleksi bagi kita, mengapa mereka, dan bahkan dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kita memiliki judul atau tema, mengapa melihat ke langit, mengapa kamu melihat ke langit. Itu juga menjadi jawaban yang harus kita jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa saat itu dua orang itu berbaju putih tidak disebutkan namanya itu memaksa atau mengundang mereka, yuk jangan hanya melihat Yesus terangkat ke surga, tapi melakukan sesuatu, do something to do, harus lakukan sesuatu, jangan berdiam saja. Nah, ini menjadi pengingat, kan saya sedang lemah, saya kan tidak mampu, misalkan seperti para murid, wah Tuhan kami sudah pergi terangkat ke surga, bagaimana kami dapat melakukan mukjizat, bagaimana kami menjadi berkat. Ini yang menjadi pergumulan para murid ataupun bagi kita, bagaimana Tuhan saya bisa menjadi berkat, kalaupun saat ini saya pun mengharapkan berkat. Ini menjadi pertanyaan dan mungkin kita alami. Kita melihat di ayat ke-8, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, menerima kuasa ini yang dijanjikan oleh Tuhan melalui dua orang tadi yang berbaju putih tersebut, yang sedang protes kepada para murid, kamu ngapain ya hanya ngeliatnya ke langit? Yuk bergerak, yuk beritakan Injil, beritakan kabar keselamatan, jangan hanya berdiam diri. Tadi sekali lagi, kalaupun terbatas, kalaupun ada berbagai pergumulan, ingat, pertanyaan Tuhan melalui dua orang berbaju putih itu juga menjadi pengingat bagi kita. Mengapa kita hanya bergumul? Mengapa kita hanya hitung-hitungan? Mengapa kita mungkin pesimis dan merasa tidak mampu? Padahal Tuhan sudah memberi kuasanya melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan sudah mengirimkan Roh penghibur, Roh penguat melalui kuasa Roh Kudus. Nah, lebih dalam lagi dalam arti apa sih Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8? Menerima kuasa dalam bahasa Yunaninya adalah lambs et dynamin. Lambs et dynamin itu berbicara you will receive power. Kamu akan menerima kekuatan. Kekuatannya itu dalam bahasa Yunaninya itu memiliki arti kamu dapat melakukan mukjizat. Makanya you will receive power, atau dalam bahasa Yunaninya lambs et dynamin, itu tidak sebatas hal biasa saja, tetapi luar biasa. Ini disebut kuasa, atau dalam bahasa Yunani tadi dapat melakukan mukjizat. Ini yang dikatakan oleh dua orang berbaju putih itu kepada para murid Yesus yang tadinya sibuk melihat ke langit. Itu yang kemudian dikatakan dua orang berbaju putih itu yang memampukan Injil sampai ke jati asih ini. Dua orang itu berkata, kamu akan menerima kuasa. You will receive power. Kuasa atau power itu dalam pemaknaan mukjizat. Dua orang berbaju itu sudah memberikan kepada para murid dan kita pada saat ini, dan lebih utama akan digenapi dalam kalender liturgi, yakni ketika Roh Kudus tercurah, kita menerima kuasa Allah dan kita mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita kembali
di hari kenaikan Tuhan Yesus diajak untuk berhenti, untuk stop melihat ke langit, tetapi dipanggil untuk melihat ke dunia atau ke bumi saat ini dalam berbagai keterbatasan, baik secara pandemi, dampaknya secara ekonomi, mampu atau tidak. Sekali lagi, kalau tidak mampu, kalau terbatas, kembali penting melihat ke langit, tetapi jangan lupa melihat ke bumi. Mengapa kita dapat melihat ke bumi? Karena dua orang berbaju putih itu, atau bahkan Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tadi dikatakan you will receive power. Kamu akan menerima kekuatan yang dimana kamu mampu melakukan mukjizat. Bukan kita, tapi kita sudah diberikan oleh Allah melalui perantara Roh Kudus. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang tidak sebatas melihat ke langit, tetapi mampu untuk melihat ke bumi dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan untuk pribadi lepas pribadi menjadi berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah syukurmu melalui persembahan syukur ini sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6, demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil mengiringi persembahan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerincing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri dan marilah kita berdoa mempersembahkan persembahan syukur yang telah kita kumpulkan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan ajarlah kami terus untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan,
pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gereja-Mu. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Amin. Dengan tetap berdiri kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat dipersilakan dulu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang maha baik, yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah terangkat ke surga itu, dan kami tetap mengimani dan menanti janji Tuhan memberikan roh penghibur melalui kuasa Roh Kudus, di mana kami diingatkan kembali ya Allah dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11, untuk tidak sebatas melihat ke langit. Tentu penting kami berharap ke Tuhan yang berada di tahta Maha Kudus di surga. Namun kami diingatkan bahwa Engkau yang datang ke dunia ini melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus memberi perintah untuk kami selaku umat percaya dapat membagi damai sejahtera Allah, membagi Shalom Elohim kepada sesama ya Allah. Tentu kami tidak mampu, tentu kami di tengah himpitan atas berbagai pergumulan hidup. Sekali lagi, kiranya kami ya Allah dihampiri oleh Tuhan, baik seperti para murid yang dihampiri oleh dua orang berbaju putih. Kami pun mau Tuhan hampiri dan Tuhan curahkan kuasa yang memampukan kami dapat melakukan perkara dengan besar, dan utamanya melalui setiap perkara besar itu dengan rasa sukacita. Kami mau ya Allah menerima kuasa, kami mau ya Allah menerima berkat dari Tuhan, dan utamanya berkat itu kami juga mampu bagikan kepada sesama. Seperti yang sudah dilakukan oleh para murid, mereka tidak hanya berdiam diri dan menatap ke langit, namun mereka dapat memberitakan kabar keselamatan dari Israel, dari sana bahkan sampai di Indonesia. Itu salah satu bentuk berkat, dan kami dapat mengaplikasikannya. Ada berbagai berkat-berkat yang dapat kami rasakan dan kami ingat, dan kami percaya Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih ya Allah. Kami bersama-sama mendukung dalam doa untuk pribadi yang di dalam sakit ya Allah. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Makmur Sianturi dan Saudari Nona Mailuhu. Kami juga mengingat untuk mereka yang dalam proses pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, Bapak Panal H. Manurung.
pribadi lepas pribadi, baik mereka yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan yang telah kami ucapkan, baik di dalam hati maupun kami sebutkan bersama-sama, ya Allah Tuhan, jamah dan mampukan mereka menerima kuasa Tuhan, baik tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan dan ada pemulihan dan kesehatan. Kami juga mengucap syukur bersama-sama, ya Tuhan, telah tambahkan usia untuk Bapak Salomo Dairi, Ananda Mikaela Kalista Dairi, Bapak Jalinson Purba, Bapak Immanuel Sembiring Pandia, Bapak Tahanan M. Lumban Gaul. Tuhan, kami mengiman dan percaya Tuhan tidak saya menambah usia kepada mereka dan kepada keluarga mereka, tapi Tuhan menambahkan berkat sejahtera, kesehatan, sukacita dan lain-lainnya daripada Tuhan. Secara bersama-sama kami juga mengingat Tuhan untuk dua keluarga dalam kehidupan di GKP Jati Asih, untuk keluarga Ibu Desti Mariana Giawa dan keluarga Ibu Dorce CL Sosialisa. Tuhan, jamaah pribadi lepas pribadi, ya Tuhan, untuk kembali mengucap syukur dan Tuhan mampukan menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Kami selaku umat percaya Tuhan telah berkati baik oleh para penatua maupun para pelayan Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur dan mendukung di dalam doa untuk Tuhan kembali berkati mereka, baik Ibu Jeffrina Pitupulu, Bapak Frizal Tarihoran, Saudari Erika Sari Pasaribu, Saudara Stanley. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mau menyerahkan, ya Allah, untuk setiap pelayan baik kategorial, non kategorial, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat bersama unit TK dan gurunya di dalamnya. Allah Tuhan, mampukan dan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Ya Allah, ini kami pribadi lepas pribadi yang melafazkan, yang mengucapkan doa di dalam hati kami, ya Allah. Mungkin kami dihimpit atas berbagai pergumulan dan ada berbagai doa, pokok-pokok doa dalam hati kami, ya Allah. Kami mau Tuhan mampukan kami untuk bersabar dan mengharap kuasa Tuhan dapat memampukan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengingat, ya Allah, untuk setiap pribadi juga dalam kehidupan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, badan-badan pelayanan di dalamnya, ya Allah. Tuhan mampukan mereka dan unit-unit di mana mereka Tuhan panggil untuk melayani. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap pergumulan ataupun program di dalamnya. Kami juga selaku bangsa Indonesia mendukung dalam doa untuk setiap program pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, atau bahkan kami selaku berbangsa dan bernegara pun di tengah-tengah hari raya besar, ya Allah, yakni hari raya Lebaran, Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami aman dan dijauhkan dari mara bahaya. Kami dapat hidup rukun dan sama-sama menjadi berkat bagi sama. Tuhan Allah yang maha baik, kami tahu untuk setiap pokok-pokok doa kami ini, ya Allah, jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian diundang untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekeliling
Saudaraku yang terkasih, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak berdiri dan melihat ke langit, lalu tidak melakukan apa-apa. Ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, seraya kita terus ada dalam pengharapan dan penantian kedatangan Kristus. Kembalilah kelak sebagai Raja atas kita semua. Bekerjalah selagi hari masih siang, nyatakanlah kasih, kebenaran dan keadilan serta damai sejahtera di dalam hidup ini. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Selamat untuk duduk kembali dan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati.